Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Aku harap keadaan kalian baik-baik saja, oke? Apakah kalian sering memikirkan tentang alasan kita hidup di dunia? Atau alasan kita tuh dilahirkan? Ya, kayak, mengapa sih kita tuh harus hidup? Kenapa kita harus melakukan ini, harus melakukan itu? Kenapa kita harus menuntut ilmu, kita harus sekolah, capek-capek, berangkat pagi, pulang sore, entar les, ada ujian, dapat nilai jelek dimarahin, dapat nilai bagus disuruh pertahanin, nggak dapat ini, nggak dapat itu. Kenapa kita itu harus melakukannya? Sedangkan mungkin kalau kita nggak hidup, mungkin kalau kita eh, tidak tahu, tidak mengenal apa itu dunia, mungkin hidup, mungkin kita emang bukan hidup, memang kita nggak bakal hidup, tapi mungkin kita nggak akan merasakan yang namanya dicemooh, kita nggak akan merasakan yang namanya eh, dijauhin teman, kita mungkin nggak merasakan yang namanya sakit hati, kecewa, marah, atau apapun itu. Tapi sebenarnya itu semua tuh untuk kita loh. Ya, kita sekolah untuk kemudahan kita sekolah untuk dapat kerja misal, kita sekolah SD untuk SMP, SMP untuk SMA, SMA untuk kuliah, kuliah untuk kerja. Setelah kerja kita apa? Kerja kita dapat uang. Uang untuk apa? Uang untuk bisa buat beli kebutuhan, kita ingin apa kita bisa beli, kita ingin foya-foya, atau mungkin membantu orang, atau ingin memberi memberi kepada orang. Kita tuh dapat melakukannya ketika kita sudah mengalami berbagai rentetan tadi, sekolah, eh, berilmu, mencari ilmu, beramal, bersosial, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gimana sih kalau kita tuh nggak usah lahir aja? Toh hidup nggak seindah yang dikatakan orang. Ini nih yang jadi jadi pemikiran yang salah mengenai eh, perspektif kehidupan. Jadi begini, ada beberapa alasan orang untuk orang menyesal dilahirkan. Salah satunya adalah satu, dia mungkin mendapati sesuatu atau menemukan sesuatu yang seharusnya dia nggak baca, atau dia nggak menemukan, atau dia nggak menjumpai hal tersebut. Ya mungkin ya, ini sebagai contohnya saja, dia mungkin tahu kalau sebenarnya itu dia itu eh, akan mengalami ini, akan mengalami itu, yang dia takut untuk melakukannya, dia takut untuk mengalaminya, takut kayak, aku tuh habis ini akan mengalami kegagalan yang sangat dalam. Habis ini ternyata aku akan mengalami suatu sesuatu yang menakutkan, sehingga aku tidak ingin mengalaminya. Aku ingin cepat-cepat melompatinya sehingga aku tidak usah merasakan sakit, tidak usah merasakan takut, tidak usah merasakan sedih yang akan aku alami. Eh, Lalu yang kedua, mungkin kalian yang merasakan menyesal di akhir kalian itu sedang mengalami sesuatu yang pahit, sedang mengalami sesuatu yang menakutkan, atau sedang mengalami kegagalan. Itu menjadi salah satu uh, alasan kenapa kalian menyesal dilahirkan. Sebenarnya itu gagal itu wajar ya, karena kita itu nggak selalu mengalami keberhasilan. Nggak semua rencana yang kita buat, yang kita rencanakan dengan detail rinci dan mungkin sudah diprediksi sudah berpeluang besar untuk berhasil, itu akan tetap berhasil. Itu tidak semua ya. Bahkan ya, aku sendiri aja, dari 10, ibaratnya dari 10 rencana yang aku buat, hanya 2 atau 3 yang berhasil sesuai ekspektasiku, sesuai rencanaku, sesuai dengan apa yang aku inginkan. Cuma 2 atau 3, dan aku tuh kayak mikir, loh, apa kok aku setiap membuat rencana kenapa nggak pernah berhasil? Padahal kan rencananya aku buat serasional mungkin, semasuk akal mungkin, dan itu sudah menyesuaikan apa yang ada, ya apa yang telah aku lakukan, apa yang telah aku eh, siapkan untuk rencana tersebut. Mengapa selalu gagal? Mengapa aku tidak pernah berhasil? Sedangkan ketika aku membaca
membaca bacaan seperti tips-tips kita untuk keberhasilan, tips-tips untuk apa, atau cerita seseorang yang telah berhasil lalu memberikan sharing-sharing pengalamannya, aku tuh kayak memikirkan sesuatu. Dia enak, dia hidup, dia membuat rencana, dia berhasil. Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama punya pikiran, kita sama-sama bikin rencana, dan kenapa hanya dia yang berhasil, kenapa punya aku tidak? Terus yang ketiga, mungkin kalian sedang mengalami kekerasan, atau kalian memiliki sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Itu juga menjadi alasan mengapa kalian menyesal untuk dilahirkan. Kekerasan itu emang tidak ada yang menginginkannya ya. Mungkin nggak ada, serius nggak ada yang menginginkannya. Bahkan seorang yang alias masokis aja, sebenarnya dia tidak ingin mengalami kelainan tersebut. Tapi takdir berkata lain. Seperti ya yang aku omongin tadi, omongin takdir nih ya. Mungkin rencanaku emang nggak seharusnya berhasil, karena kalau mungkin rencana aku berhasil, mungkin aku akan mengalami cobaan yang lebih besar dari yang aku pikirkan. Mungkin memang aku akan bangga, oh rencana aku berhasil, aku bisa nih begini sesuai dengan rencanaku. Aku bisa nih melakukan sesuatu asalkan aku mempunyai rencana yang matang, aku mempunyai rencana yang detail, aku mempunyai kemampuan untuk membuat rencana dan aku bisa melakukannya. Mungkin aku akan bangga, aku akan berpikir kayak, oh aku tuh bisa, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak aku aja? Mungkin aku akan menjadi sombong, aku akan menjadi seseorang yang keras kepala, seseorang yang tidak ingin diubah pendiriannya, seseorang yang mungkin akan menutup telinganya untuk saran dan kritik dari orang lain yang mungkin lebih berpengalaman, lebih harusnya dihormati, tapi mungkin aku akan mengabaikan semua itu. Dan itu sudah dibaca oleh Yang Maha Kuasa, sudah dibaca oleh takdir, sehingga enggak, kamu jalan itu seperti ini, kamu akan gagal di sini, di 7 rencanamu itu kamu akan gagal karena aku sudah membuatkan yang lebih baik daripada itu. Dan aku akhirnya menyadari ya, jujur aku menyadari dunia itu nggak sebatas apa yang aku rencanakan. Dunia itu lebih besar dari semua itu. Dan dunia itu tuh nggak seburuk itu. Dunia tuh kayak, mungkin kalian berpikir kayak, oh dunia kayak nggak pernah mendukungku nih. Kayak takdir juga selalu memihak orang lain daripada aku. Kenapa aku gitu loh, kenapa harus aku yang mengalami kegagalan ini, kenapa nggak orang lain? Kita akan iri, kita akan dengki, belum lagi kalau ditambah kita mengalami kekerasan, belum lagi kalau kita mengalami sesuatu yang lebih menakutkan dari yang kita pikirkan, kayak mikir, daripada aku mengalami semua ini, aku mending nggak usah dilahirkan lah. Kenapa aku lahir kalau hanya untuk mengalami semua ini? Pasti kalian akan berpikir seperti itu. Tapi, sekali lagi, tolong tepis semua pemikiran itu. Tolong hapus semua pemikiran itu, karena itu hanya akan menghancurkan kalian sendiri. Kita nggak bisa memukul rata nasib semua orang. Kita nggak bisa memilih jalan hidup yang kita inginkan, termasuk keluarga, bahkan orang tua. Mungkin beberapa dari kalian memiliki keluarga yang tidak harmonis. Mungkin beberapa dari kalian malah memiliki keluarga yang sangat harmonis, romantis, dan mendukung, menyupport apapun yang kalian inginkan. Namun, kalian tetap mengalami kegagalan. Mau yang disupport juga gagal, yang nggak disupport apalagi gagal. Tapi dari semua itu, kalian tuh harus bisa melihat titik apa sih yang ada di balik pintu itu, ada sesuatu apa sih yang ditutupi oleh takdir sehingga kita harus membukanya, tapi bukan dengan rencana kita. Kita harus membukanya dengan goals atau tujuan yang lain. Kita harus membukanya, dan setelah kita membukanya, kita
kita akan tahu, oh, rencanaku yang kemarin tuh dihancurkan oleh takdir, dihancurkan oleh nasib, dihancurkan oleh jalan hidup kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang lebih berguna, dan sesuatu yang ketika kita terima tuh akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang bukan hanya sekedar stuck di situ, tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang membuat kita akan mungkin nih salah satunya akan membuat kita lebih lebih paham mengenai hidup kita, sesuatu yang mungkin akan membuat menuntun kita ke sesuatu ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu masuk ke dalam cobaan kita, dan kita ketika dapat melewatinya, kita tuh akan merasa kayak, oh, aku lebih dari yang kemarin, aku lebih baik daripada yang kemarin, aku lebih bisa daripada yang kemarin. Dan setelah mengalami semua itu, setelah mengalami cobaan, setelah kita mengalami kegagalan, setelah kita mengalami semua itu, kita tuh kayak berpikir, oh iya, inilah alasanku dilahirkan. Inilah alasanku harus menghadapi semua ini. Inilah alasanku mendapatkan cobaan sebesar ini. Karena percayalah, cobaan tidak akan pernah lebih dari kemampuan yang kita miliki. Percayakah itu? Dan aku ada sedikit saran nih buat kalian yang menyesal dilahirkan. Jadi kalian itu ibarat sebuah benih atau benih ya, benih itu kan kecil, ditanam ke sebuah lahan. Lahannya itu adalah lingkungan kalian. Jadi kalian tuh masuk ke dalam lahan, dan lahan itulah yang akan membesarkan kalian, yang akan menjadi topangan atau cikal bakal kalian. Lingkungan itu baik dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Itulah kalian sebuah benih nih ya, di dalam sebuah lahan. Lalu kalian akan semakin bertumbuh, semakin lama semakin tumbuh kan ya, tumbuh, semakin besar, semakin tinggi, semakin nggak cuma dari akar doang, nggak cuma dari benih ada akar nih, akar mencengkeram lingkungan, karena kita akan selalu bertopang pada lingkungan, karena kita tuh makhluk sosial nih, makhluk sosial kan akan selalu ber apa ya bersinggungan dengan sosial, masyarakat, orang, manusia, hewan, dan alam lainnya. Itulah dinamakan lahan, kita sebagai akar mencengkeram mereka. Lalu setelah akar di atasnya akan ada batang. Batang inilah kita ini batangan batang. Lalu setelah batang ada dahan, ranting, daun, bunga, berbunga. Ketika kita berbunga, kita perlahan mendapatkan goals atau tujuan kita yang kecil-kecil dari daun. Terus ada bunganya. Bunganya ini adalah sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang menjadi hadiah bagi kita karena telah hidup sampai saat ini. Kalian pasti sedikit banyak merasakan hadiah yang Tuhan atau dunia berikan kepada kita. Entah itu sehat, umur panjang, mendapatkan teman, atau apapun itu. Kalian mungkin nggak merasakan sekali ya, nggak seperti kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita dapatkan begitu cepatnya, instan, dan kita senang. Itu nggak seperti itu. Tapi kita merasakannya setiap hari, perlahan, sepele, tapi penting. Tapi penting gimana tuh? Sepele, tapi penting. Kita bernapas, sepele kan? Tapi itu penting. Kenapa? Karena kita nggak bernapas, kita mati. Nah, seperti tadi, keuntungan sih, masuk ke hadiah-hadiah yang diberikan dunia, diberikan Tuhan kepada kita, jadilah daun. Nah, lalu jadilah bunga. Bunga tadi penyerbukan itu dibantu oleh orang lain, dibantu oleh makhluk lain, dan itu kita harus makanya kita harus berbaur dengan orang lain. Karena apa? Kembali karena manusia adalah makhluk sosial. Setelah itu, setelah kita dari berbunga tadi berbuah, lalu kan berbuah. Nah, disitulah kita akan menjadi pohon yang utuh, pohon yang normal, pohon yang menjadi salah satu dari sekian banyak pohon di lahan tersebut.
Itulah kita sebagai manusia, manusia yang utuh, manusia yang berguna. Berguna kan karena pohon tadi batangnya, ada daunnya, itu bisa untuk berteduh. Lalu bunganya untuk makanan hewan lain. Lalu buahnya dipetik oleh manusia. Kita benar-benar berguna, kita benar-benar bermanfaat. Dan itulah kenapa kita harus bertahan hidup di dunia yang mungkin kalian rasa kurang menyenangkan, kurang sesuai dengan yang kalian inginkan, atau mungkin benar-benar tidak ada rencana yang kalian buat itu berhasil. Tapi itu kalian hanya belum mendapatkannya. Kalian mungkin sudah mendapatkannya, tapi kalian tuh nggak kerasa kayak udah tertutup dengan rasa kecewa, udah tertutup dengan rasa yang kayak sedih, kayak mungkin kita memiliki planning misalnya nih ya, misal nih kita setelah kuliah kerja terus kita cari jodoh, mencari jodoh sih, cari cari pasangan gitu kan, pasangan. Kalau jodoh kan udah ada yang menentukan. Kita cari pasangan, ternyata dalam mencari pasangan itu kita mudah dimudahkan nih. Kita nggak kerasa kayak, oh ya udah sih emang normal aja. Nah, apa yang kalian dapat itu kalian anggap normal. Padahal itu adalah suatu anugerah, sesuatu yang kalian itu tuh belum tentu dapatkan. Nggak semua orang bisa dapatkan semudah itu. Pasangan ya, mungkin banyak orang pacaran, banyak orang yang nikah muda, banyak orang yang nikah sampai berkeluarga, tapi itu nggak semua orang bisa mendapatkannya dengan mudah. Ada yang mungkin menikah setelah umur berapa tahun, ada yang menikah umur apa setelah melakukan, ada yang mendapatkan keluarga setelah menikah beberapa kali, ada yang mendapatkan suatu pernikahan setelah pacaran beberapa kali, dan pacaran beberapa kali kan alias pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus. Putusnya itu kan suatu kegagalan dalam sebuah hubungan. Tapi akhirnya dia karena telah mencoba-coba terus, akhirnya dia mendapatkan seseorang yang cocok untuk dia, seseorang yang pantas untuk dia, dan akhirnya terjadilah pernikahan. Namun pernikahan nggak semudah itu. Setelah pernikahan ternyata ada mempunyai anak, ada mengurus rumah tangga, dan itu tuh muncul lagi permasalahan-permasalahan. Padahal kalau dia kan udah pacaran putus, udah gagal nih ya, nah, dapat hadiah pernikahan. Ada bercabang lagi. Ada pernikahan yang mungkin ekonominya kurang bagus, ada pernikahan yang mungkin sulit mendapatkan anak, ada pernikahan yang mungkin setelah menikah malah kurang harmonis. Nah, itu kan menjadi cabang masalah kita. Dan mungkin kita tuh kadang itu kita tuh menyesali sesuatu terlalu cepat. Kita tuh tinggal satu langkah mendapatkan sesuatu, kita udah menyesal. Kita udah mengambil step-step ke belakang lagi. Kita malah mundur lagi, menjadikan kita nggak menjadi satu step ke depan, tapi malah mundur. Mundur semakin jauh dari hadiah tersebut, dari reward tersebut. Dan kita malah lebih menyesal, lebih memilih untuk menyesal, merenungi, bukannya memperbaiki, malah merenungi. Dan ingat, tolong jangan ubah tujuan kalian. Jika kalian tidak dapat mencapai suatu tujuan, jangan yang diubah itu bukan tujuannya, tapi rencananya. Mungkin untuk mendapatkan si A, kita membuat rencana nih, lurus mentok sampai dapat A. Nah, ternyata di tengah jalan ada batu. Nah, kita tuh terus berpikir, oh ini batu aku nggak bakal bisa nih. Terus batu tersebut ternyata tiba-tiba pecah, dan pecahannya itu mengenai kita, alias menyakiti kita. Lalu kita berpikir, sakitnya hidup ini, sakitnya kenapa dunia sangat keras kepadaku. Padahal itu hanya sebuah pecahan dari satu masalah di di rencana kalian, dan kalian sudah menyesalinya. Bukannya begitu pecah, ada celah, kalian melaju, malah hanya meratapi sakitnya, hanya meratapi sedihnya, bukan mencari jalan lain. Padahal ada dua cara loh untuk mencapai si A tadi. Yang pertama, terus menggunakan rencana awal tapi menerobos dengan rasa sakit tadi. Atau yang kedua, kalian menghindari rasa sakit tersebut dengan membuat rencana lain. Mungkin berbelok kanan, lalu ke
kembali ke lurus ke tempat A, atau belok kiri lalu ke tempat A, atau lompat atau lewat bawah. Ada banyak cara dan kalian hanya memilih untuk menyesal. Itulah yang membuat kalian tuh berpikir untuk menyesal dilahirkan. Padahal lebih banyak rencana. Dari satu alasan kalian menyesal, ada 1001 rencana lain yang bisa kalian coba, kalian pakai untuk mendapatkan tujuan kalian. Dan kalian udah menyesal dulu. Itulah yang membuat kalian itu tuh nggak bisa melihat dunia yang luasnya itu tuh melebihi yang kalian pikirkan. Tapi kalau ngobrolin tentang kekerasan nih ya, itu kan sesuatu yang masuk takdir nih. Kita nggak bisa mengubahnya, tapi kita bisa mengantisipasi hal terburuk. Misal gini, kalian punya keluarga yang mungkin kurang harmonis. Di dalamnya tuh mungkin banyak pertengkaran, banyak kekerasan, mungkin kalian juga menjadi dampaknya, mendapatkan dampak dari mereka, mungkin kalian sering dipukuli, itu menjadi pelampiasan. Nah, di situ kalian yang pertama adalah bersabar. Bersabar adalah kunci dari segala hal. Dan yang kedua, kalian harus berdoa. Berdoa itu nggak harus ketika beribadah. Doa itu bisa mungkin ketika kalian ingat, kalian bisa berdoa. Kayak tiba-tiba jalan set, kok ingat berdoa, terus berdoa apapun yang kalian inginkan, doakan. Nanti terkumpul ke malaikat, set ke atas itu, ibaratnya ke atas aja, ke atas set, doa kalian terijabah. Entah kapan itu terijabah, asal kalian gigih dalam berdoa, insya Allah terijabah. Nah, kekerasan mungkin nggak bisa orang lain ikut campur ya, misal kayak ada kekerasan nih, terus kalau ada orang lain, orang luar datang, kalian nggak boleh kekerasan, set dipisah, nggak bisa gitu. Loh kenapa? Kenapa nggak bisa? Ya karena ada hukum, ada aturan yang mengikat kalian. Nah, disitulah kalian juga bermain dengan hukum. Misalnya seperti ini, kalian mendapatkan kekerasan dari orang tua kalian, terus kalian lapor lapor ke guru BK tadi, guru BK bisa, atau lapor ke tetangga, lapor ke siapa dengan bukti ini. Atau kalian ada ke suatu lembaga perlindungan wanita, ke lembaga perlindungan anak, kalau kalian misalnya anak-anak, atau waktu remaja juga masih bisa ke perlindungan anak tadi. Kalian lapor gini, kalian akan mendapatkan perlindungan. Nah, artinya apa? Kalian mungkin tidak bisa menghindari sebuah cobaan. Kalian tidak bisa menghindari sebuah batu yang datang ke kehidupan kalian. Tapi kalian bisa menerimanya, lalu kalian mengubah rencana. Mungkin kalian ingin masuk ke sebuah kebebasan, tapi orang tua kalian tidak membolehkannya. Maka kalian harus mencari cara lain untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Entah apapun caranya, asalkan itu baik untuk kalian dan tidak merugikan orang lain, pakailah. Dan kalian harus sadar ya, dunia itu nggak seburuk itu. Dunia itu nggak segelap itu. Kalian hanya belum menemukan titik terang aja. Dan setelah kalian menemukan titik terang tadi, kalian akan mengubah pikiran kalian. Kalian akan berubah dan kalian akan berpikir, kenapa kemarin aku menyesal ya? Padahal kan aku tinggal satu langkah lagi. Kenapa ya aku begini kemarin ya? Padahal kan untuk mencapai semua yang aku inginkan tinggal sedikit lagi. Kenapa aku masih begini? Oleh karena itu, bersyukurlah kalian. Dan jadilah be a happy tree. Jadilah pohon yang bahagia. Karena tadi perumpamaannya sebuah benih kan, kalian akan menjadi pohon. Maka jadilah pohon yang bahagia di antara banyak pohon di lahan kalian, di lingkungan kalian. Jadilah seseorang yang bahagia. Bahagia itu tuh dicari, bahagia itu dicapai, bukan serta merta kalian dapatkan. Tidak selalu.
Tapi kalian cari kebahagiaan itu, kalian capai kebahagiaan itu, dan kalian jaga kebahagiaan itu untuk agar tetap bersama dengan kalian. Sekian dari saya. Semoga kalian selalu dilimpahkan oleh rezeki, selalu dilimpahkan oleh kesehatan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.